Shalom, silakan duduk. Luar biasa. Pemuji Tuhan, pemusiknya, kuat semangat. Terima kasih Pastor Felix bersama Ibu Gembala yang mengikuti di rumah. Paket ini memang mendadak. Jadi tadi dari RCT Church, saya tunggu anak saya belum ada jawaban. Lalu saya tanya Gembala sekarang, mau kemana ada ibadah? Ada ibadah di mana? Saya tanya, siapa yang lain ke saya? Boleh ke saya hadir? Boleh. Terima kasih dapat kesempatan. Puji Tuhan. Baik, kita belajar ya. Tema kita keserupaan dengan Kristus. Ya. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu Gembala sehingga tema itu ada. Terima kasih, bisa sambil sahabat juga. Baik. Saya ulangi lagi, saya tidak tahu sudah berapa lama Bapak Ibu Gembala bergumul untuk tema ini, ya, keserupaan dengan Kristus. Tujuan hidup kita, goal, target yang Tuhan tetapkan atas kita sebagai gerejanya, sebagai murid-muridnya, sebagai calon mempelai perempuannya. Goalnya itu cuma satu, menjadi sama seperti Yesus. Amin. Maka itu setan paling tidak suka dengan goal ini. Sangat tidak suka. Kita harus tahu, setan itu nggak pernah khawatir, nggak pernah terpengaruh, nggak pernah sibuk untuk mengganggu kita ketika kita sedang rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, aktif pelayanan. Setan gak pusing dengan itu. Tapi kalau mereka tahu kita murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, itu punya tekad, punya kerinduan untuk hidup menyerupai Kristus, nah itu masalah buat mereka. Ngerti ya? Jadi yang lain setan gak terganggu. Ini aja. Dan ternyata cara mereka distract atau mengalihkan perhatian kita dari goal itu sederhana. Bagaimana caranya? Kecewa dengan orang lain. Sebetulnya kecewa dengan orang lain itu hal besar atau hal kecil? Kecil. Tapi kalau kita tidak menang atas kekecewaan ini, perjalanan kita mencapai target itu akan terhalang. Akan terhalang gak coba-coba? Otomatis. Karena orang yang kecewa itu pasti timbul jengkel. Betul? Jengkel yang dipelihara, ini orang bodoh. Jengkel kok dipelihara? Tapi ada tidak? Saya tanya, ada nggak orang pelihara jengkel? Ada. Bahkan lebih bodoh banyak. Jengkel penyebabnya tahun 74 masih dibawa sampai hari ini. Belum bisa toh? Nah, hanya dengan satu kali jengkel, goal kita meleset. Karena kita akan urus ini. Apalagi model-model orang yang dikit-dikit gak terima, dikit-dikit gak terima. Bisa urusan besar itu. Betul? Nah, ayo kita perhatikan. Kalau kita sudah tahu satu-satunya goal, satu-satunya sasaran, satu-satunya target di hidup kita adalah jadi sama seperti Yesus. Ayo kita fokus. Betul ya? Jangan kita fokus ke yang lain. Lagi sekali saya katakan, yang apa ibu ini bisa geser ke kanan nggak? Ya, ibu. Ya begitu. Tidak apa-apa. Saya ini kalau ngajar harus melihat mata orang. Berarti ngantuk sini harus kalau ada terhalang saya harus
Yang ditolong ya rekan-rekan pembicara, pengajar, lihat mata orang. Mata ini menentukan ngerti atau tidak, maaf ya, saya lanjut. Jadi kalau kita sudah tahu satu-satunya goal, satu-satunya target yang Bapa minta dari kita hanya satu, menjadi sama seperti Yesus. Nah, ini setan gak suka, betul-betul tidak suka, dan mereka akan berusaha untuk mengalihkan menuju sasaran ini. Masih ingat tadi? Hanya dengan jengkel, hal kecil. Jengkel itu hal kecil, kecewa itu hal kecil, tapi jangan dipelihara. Setuju ya? Supaya fokus kita, supaya perjalanan kita tidak terhalang untuk mencapai goal itu. Amin. Bagaimana cara kita menghadapi kekecewaan, kejengkelan? Sederhana, ampuni. Setuju? Kenapa kita harus mengampuni orang yang buat jengkel kita, buat kecewa kita? Kenapa harus mengampuni? Siapa bisa jawab? Kenapa kita harus mengampuni orang buat kita kecewa, buat kita jengkel? Kenapa? Kenapa? Perintah Tuhan. Kalau rohani, tahu tinggi. Benar-benar supaya sembuh dari kecewa. Lebih dulu mengampuni. Sembuh dari kecewa. Sembuh dari kecewa. Salah semua. Begini, saya juga sering kecewakan orang lain. Oh, betul tidak? Kalau ada orang mengecewakan kita, kita harus segera mengampuni. Ya karena kita juga sering mengecewakan orang lain. Masalahnya lupa. Ini masalahnya. Betul atau tidak? Jadi kalau kita dikecewakan orang, harusnya senyum, impas, satu sama. Amin. Selesai. Dan tidak ada urusan lagi. Sama kok. Begitu pula dalam kehidupan pernikahan. Suami bisa mengecewakan istri enggak? Sangat bisa. Istri bisa mengecewakan suami enggak? Sangat bisa. Ya sudah. Begitu yang satu mengecewakan yang satu bilang sama. Sudah. Ayo makan yuk. Enggak amin lagi. Kok bisa diperpanjang? Apalagi kita tahu sasaran setan untuk mengacaukan goalnya Tuhan ini. Kita lihat 3 ayat ini. Yang pertama Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Ya. Sebab berapa orang? Semua orang, termasuk kita enggak? Ya, otomatis. Yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, ditetapkannya, diputuskannya dari semula untuk. Nah, ini dia. Keserupaan dengan Kristus itu goal, itu tujuan. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekarang perhatikan penulisan dari Paulus sampai Kisah Para Rasul. Ya, Tuhan Yesus itu masih disebut anak tunggal Bapa. Tapi begitu lewat Kisah Para Rasul sampai kitab Wahyu, salah satunya ayat ini Roma, Yesus disebut anak sulung Bapa. Ayo kita cari apa bedanya anak tunggal dan anak sulung. Kalau anak sulung, anak tunggal sendiri. Nah ini dia. Mengapa setelah Kisah Rasul Yesus berubah jadi anak sulung? Karena adik-adiknya lahir. Amin. Ya, maksud kita tetangganya Yesus. Apanya? Adik-adiknya, anak-anak Papa di surga. Dan dia jadi kakak sulung. Ini penulisan yang luar biasa.
Nah, jadi anak tunggal menjadi anak sulung karena dia punya adik. Amin. Dan dengan sendirinya sebagai orang tua, semua papa mama di dunia sama. Kalau anak sulungnya hebat, wajib nggak papa mama ingin supaya adik-adiknya kayak kakak sulung ini? Ya. Nah, ini dia. Ayat kedua, 1 Yohanes 3 ayat 2. Ada perubahan perbedaan sebentar. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kapan? Sekarang kita adalah siapa? Anak-anak Tuhan. Stop. Jelas nggak? Yakin nggak kita ini anak-anak Bapa di surga? Amin. Tapi aneh. Tetapi belum nyata keadaan kita nanti. Stop. Ini hal yang agak membingungkan. Kalau sudah jelas, sudah pasti, ketika kita memutuskan bertobat dari dosa-dosa kita, tinggalkan semua, kita mengambil keputusan percaya Tuhan Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita, sudah jelas kita adalah anak-anak Tuhan. Enggak perlu diragukan. Tapi kok mentah? Tetapi belum nyata keadaan kita. Saudara, untuk mengerti firman Tuhan, maaf ini, nggak usah sekolah teologi, mahal dan lama. Pakai logika hubungan anak-anak dengan orang tua, hubungan orang tua papa mama dengan anak-anak. Karena ini konsep kita. Nah, ayat ini jelas sekali. Yang belum pernah punya anak pun tahu. Ya, Oval kamu kasih tahu juga. Pernah nggak saudara sadar semua bayi ya, jadi sebelum umur setahun di bawah, wajah mereka berubah-berubah. Yes. Nah, ini dia, ini rahasianya. Ternyata walaupun ada bayi dan kita tahu betul siapa papa mamanya, itu wajah mereka bisa berubah-berubah loh. Loh, iya atau tidak? Ya. Nah, seperti itu prosesnya. Kita anak-anak Tuhan, jelas. Kita percaya Yesus, bertobat, dibaptis penuh Roh Kudus, semuanya. Tapi untuk sampai ke goalnya, ini perlu proses. Belum jelas kita ini seperti siapa. Nah, di dalam istilah psikologi ternyata dibuktikan begini. Kalau bayi itu untuk bulan-bulan tertentu sangat dekat dengan mamanya, wajahnya bisa lihat mamanya. Nanti ada perubahan hari bulan yang lain lagi dekat dengan papanya, dekat dengan omanya, bisa berubah. Jangan sampai kok kayak tetangganya lain. Jangan sampai kita yang cerita. Betul? Nah, pertanyaan yang sama. Siapa yang kita paling dekat dalam hidup ini? Hebatnya. Nah, ini salah satu cara untuk mengerti firman Tuhan. Hubungan kita saja. Maka itu ada kalimat, akan tetapi kita tahu. Apa yang kita tahu? Ayo, apa yang kita tahu? Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Stop dulu. Ada peningkatan. Dalam kitab Roma menjadi serupa. Tapi berjalannya waktu, Yesus sudah naik ke surga dan semuanya berubah. Kita menjadi sama seperti. Beda nggak antara serupa dan sama seperti? Beda. Nah, targetnya sama seperti Yesus. Dan hanya ada satu penyebab. Siapa yang rajin menyatakan diri? Ini luar biasa. Makin kita dekat dengan seseorang, ini wajar, ini hukum alam.
makin kita dekat dengan seseorang, sifatnya bisa nular. Yes. Cara-cara itu dia. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, aku pokok anggur, pohonnya, kita cara ranting-rantingnya, dahan-dahan. Ada nggak dahan 2 jam nempel, 3 jam keluyuran, nanti nempel lagi? Ada begitu? Tidak ada. Mau jadi apa ini? Harus melekat 24 jam sehari, 7 hari seminggu, melekat. Maka itu hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan Yesus harus betul. Dari hari ke hari makin menempel. Amin. Amin. Ini dia. Kita nggak tahu keadaan kita itu nanti jadi apa. Walaupun kita sadar sekarang ini anak-anak Tuhan, karena kita sudah bertobat. Tapi proses sedang berlangsung. Kita akan jadi seperti siapa? Tergantung siapa yang rajin hadir di hidup kita. Ini luar biasa. Akhirnya, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nyata hidup itu. Maka itu saudara, kalau kita mau serius hidup berjalan dengan Tuhan, maka kita harus tahu, kita harus pilih, aku mau dekat dengan siapa. Amin. Masih ingat waktu kita masih remaja, muda, mungkin sekarang juga, punya sahabat, punya teman bergaul? Pasti punya. Nah, waktu masih remaja khususnya, lihat aja, kalau punya teman bergaul, kita waktu itu lebih nurut mama kita atau sahabat kita? Nah, bahkan banyak hal. Dunia itu fakta itu, nggak usah dibantah. Bahkan berapa hal waktu masih remaja itu, aku ngomong sesuatu jangan ngomong mamaku. Ya tahu, wah hebat sekali kedekatannya sampai seperti ini. Nah, di dalam persahabatan ada satu hal yang mutlak terjadi, menular. Karakter itu, misalnya dulu si A ini gak suka barang itu, tapi punya sahabat B yang suka barang itu. Menular gak? Dan terus begitu. Maka itu pertanyaan kita, setelah sekian lama kita menjadi murid Tuhan Yesus, bergaul dengan dia, harusnya kita tanya, siapa yang ketularan siapa? Amin. Seharusnya siapa ketularan siapa? Jangan salah bilang Yesus ketularan aku. Gawat berarti. Ayo, seharusnya siapa yang ketularan siapa? Ya, seharusnya kita yang menyerap karakternya. Maka itu tanya, gak usah dijawab, Tuhan tahu. Setelah sekian lama kita berjalan bersama Tuhan Yesus, apa yang menular dari dia ke kita? Dalam hati saja. Misalnya saudara bisa menyebut, oh aku tahu, ini 5 karakternya Tuhan Yesus, ini 5 karakternya Bapa di surga. Langsung tanya, yang mana sudah menular kamu? Karena ini tema yang gembala saudara pilih, keserupaan dengan Kristus. Orang yang rajin doa otomatis enggak serupa dengan Kristus? Tidak. Karena kalau isi doanya cuma minta nyuruh lapor, biasanya kan doa kita begitu, lapor, nyuruh, minta, nyuruh, lapor. Ya atau tidak? Mau doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, mungkin serupa Yesus. Sebab pendoa seperti ini
hanya suka nyuruh-nyuruh Tuhan. Minta ini, tolong ini Tuhan. Kalau nggak dijawab kita kecewa. Katanya apa lagi ya? Jadi yang rajin doa belum tentu bisa menyerap, menyedot karakter Kristus. Lalu bagaimana? Rajin baca Alkitab sekalipun belum tentu. Karena ada dua alasan orang rajin baca Alkitab. Satu, karena diwajibkan dan sudah janji setiap pagi paling tidak 5 pasal. Hari itu bangunnya kesiangan, terus baca coba 5 pasal selesai. Itu bukan baca Alkitab, itu kejar setoran. Karena sudah janji aku 5 pasal. Salah. Alasan kedua, ada orang rajin baca Alkitab. Maaf ya, hanya cari ayat-ayat yang menguntungkan dia. Kalau ketemu perintah bertobatlah kamu, bukan ini. Maaf, ada nggak yang seperti itu? Makanya rajin doa belum tentu kita dekat, baca Alkitab pun belum tentu. Lalu apa yang dia minta? Bergaul. Betul? Bergaul. Jadi saya bilang ada 3 ayat. Nah, ini sekarang saya belum ngomong ayat yang ketiga. Tapi lihat contohnya. Kejadian 5 ayat 22. Mengapa saudara kita yang pertama disebut di Alkitab tidak mengalami mati? Itu Henokh. Dan tidak dikatakan Henokh rajin ibadah, rajin doa puasa, doa pagi, baca Alkitab belum ada waktu itu. Enggak. Baca. Dan Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Berarti enggak 300 tahun. Entah sudah berapa tahun sebelumnya. Karena dia kata bergaul. Saudara, orang beragama itu pasti tidak bisa bergaul dengan Tuhan. Saya beri pertanyaan. Bergaul itu sewaktu-waktu apa ada jamnya? Sewaktu-waktu. Betul? Bergaul itu tidak perlu sisir rambut dulu, ganti baju dulu, cuci muka dulu, enggak perlu. Betul? Bergaul itu enggak ada rasa segan. Betul? Bergaul itu enggak ada jarak, enggak ada rahasia. Masih ingat jam-jam terakhir sebelum Tuhan Yesus masuk ke Getsemani? Salah satu pernyataannya, dia berkata begini, Yohanes 15 ayat 15, gak usah dibuka ya. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Ya boleh lah, tanya ini nanti saja ini tahu. Yohanes 15 ayat 15. Mengapa kita disebut sahabat? Ya, oke baca. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Yesus menyebut kita apanya? Sahabat. Alasannya? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu bahwa segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Tidak ada rahasia. Jadi hanya ada satu alasan dan penyebab mengapa kita disebut sahabatnya Tuhan. Bukan karena doa, bukan karena puasa, bukan karena pelayanan, bukan karena persembahan, tidak. Karena tidak ada rahasia lagi antara Yesus dengan kita, dan kita pun gak boleh ada rahasia lagi dengan dia. Nah, maka itu saya beri contoh tadi. Waktu kita masih remaja punya sahabat, kita lebih berani titip rahasia ke sahabat kita daripada ke mama kita. Gak ada rahasia. Begitu dekat, akrab. Nah, orang beragama gak bisa bergaul.
Ayat 24 Kejadian 5. Orang beragama nggak bisa bergaul dengan Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Peraturannya terlalu banyak. Jam doanya tetap, tempatnya tetap, cara doa pakai ini ganti ribetnya. Dan kalau bergaul itu nggak perlu seribet itu. Ngerti sekarang? Bahwa orang beragama nggak bisa bergaul dengan Tuhan karena terlalu banyak peraturan. Nah, ayat 24 Kejadian 5. Dan Henokh lanjut hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Jadi Henokh ini orang pertama yang tercatat di Alkitab, nggak mengalami mati, diangkat oleh Tuhan. Ini luar biasa. Maka itu terus adakan kedekatan dengan Tuhan, jalin pergaulan ini. Orang beragama bisa nggak doa 24 jam? Nggak bisa, karena peraturan. Tapi kita 24 jam. Maka itu kenapa gereja mempunyai istilah doa itu nafas orang Kristen. Betul? Masa nafas cuma 5 kali sehari? Ngerti maksudnya? Masa nafas ada jamnya? Mati. 24 jam penuh terus. Maka itu Tuhan tidak pernah memberi catatan di Alkitab doa mesti ini kata-katanya, doa mesti begini balik badannya, ini enggak ada. Sebab itu nafas, hidup bergaul dengan Tuhan. Orang bersahabat telepon jam 3 pagi, boleh nggak? Boleh, sahabatnya kok boleh. Nah seperti itu kita dengan Tuhan. Maka itu jangan hidup seperti orang beragama. Tuhan gak suka. Hiduplah seperti persahabatan. Katakan amin. Seperti hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ini yang membuat saudara dan saya makin serupa Yesus. Karena bergaul pasti nular sikap-sikapnya. Maka itu rajin-rajinlah ngecek sudah berapa persen selama bulan ini atau 3 bulan terakhir ini hubunganku dengan Tuhan sudah berapa persen ada yang menular. Itu penting kita tanya. Ingat tahun ini sudah sisa 5 minggu saja, cepat sekali. Saya masih ingat kalau Natal yang lalu acaranya apa, makan apa, masih ingat. Sudah Natal lagi sekarang. Cepat sekali, betul tidak? Nah, kalau waktu secepat ini tetapi perubahan sikap karakter kita nggak secepat waktu untuk menjadi sama dengan Yesus, berarti kita apa? Ketinggalan. Waktu nggak bisa kita tahan. Kalau sudah lewat November, Desember, langsung tahun baru Januari. Maka itu cek bagaimana perjalanan kita dengan Dia. Ayat yang ketiga yang saya katakan, Ibrani 12 ayat 2. Fokus. Untuk mencapai target, lagi sekali bukan dengan ritual keagamaan, tapi fokus. Marilah kita ngapain? Melakukan mencapai goal, mencapai sasaran, mencapai target dengan apa? Mata tertuju kepada Yesus dan fokus. Jangan kita sering terganggu. Nah itu tadi salah satu cara setan membuat kita tidak fokus, kecewa. Ingat itu baik-baik. Saya tanya dengan 2 pertanyaan. Jadi yang namanya manusia itu gampang gak dikecewakan? Sangat gampang. Apalagi perasa-perasa itu, sensi hidup. Ada orang matanya gatal kecil video, kenapa kamu meledek aku? Biar benar lu. Ada orang seperti itu. Nggak ada urusan mataku yang gatal, kamu kok yang marah? Nggak, maka itu ayo kita cek hidup kita.
setan sangat tahu untuk mengganggu perjalanan kita menuju ke arah Yesus. Pakai kecewa. Maka itu jangan kita bodoh mulai hari ini. Setuju saya ngomong ini? Fokus. Marilah kita melakukannya, yaitu menuju goal, target, sasaran dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Kita nggak usah baca selanjutnya. Ayat ini Ibrani 12 perikop pertama itu bicara seperti orang sedang atletik perlombaan. Lihat ayat 1. Karena kita mempunyai banyak supporter sebagai KTP, ya, ini saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi di gelanggang olahraga, ya gor, ada perlombaan. Saudara dan saya ada di situ. Nah, ada supporter, ada yang nonton. Siapa mereka? Orang-orang murid-murid Yesus yang meninggal sebelum kita. Mereka bersemangat, ayo kamu harus menang, kamu harus menang. Nah, terus ada syarat. Baca, marilah. Ayo marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan bertobat dengan tekun, dengan fokus, dengan terarah. Jangan kesana kemari dalam perlombaan kewajiban lagi. Contoh sederhana. Apa bedanya atletik dan modusio? Lo ngerti nggak pertanyaan? Atletik, olahragawan dengan orang yang ikut modusio. Ini loh, saya mau belajar menanggalkan semua beban. Lo ngerti nggak saya tanya apa? Apa? Kalau di gelanggang olahraga, pakai aksesoris, hak tinggi, apa begitu? Modelnya itu model. Belum ngerti nggak maksud? Oke. Nah, coba temukan apa yang masih jadi beban di hidup ini, sehingga perlombaan kita nggak pernah menang. Ya, salah satunya di kecewa, tidak mengampuni. Saudara percaya kalau kita sebagai atlet ada di perlombaan iman, masih punya dendam, dan ketika kita bertanding wajah orang itu muncul, nggak lari di garis, lari pulang, mana itu orang. Betul tidak? Karena nggak fokus. Sama kalau ada atlet terus pacarnya nonton, nggak mungkin sambil lari, dia duduk mana, pulang aja pasaran sana. Lo ngerti contoh-contoh ini? Maka itu ayo kita cari keserupaan dengan Kristus. Sebetulnya penghalangnya itu hal-hal kecil, bukan hal besar. Tapi seringkali kita bodoh. Mengapa kita mau diganggu? Dialihkan perhatian kita. Nah, itu fokus itu penting, saudara. Jangan melihat apa yang masih mengganggu aku. Apalagi kalau kita sadar di kaki kita ada jerat yang kita nggak bisa lari dengan bebas. Coba temukan. Fokus itu penting sekali, karena akan menentukan kita ini ke arah mana dalam perjalanan hidup kita. Berbahagialah kita kalau kita bisa menemukan kelemahan-kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Betul tidak? Di bagian itu kita jaga baik-baik. Aku nggak mau digoda oleh si jahat di bagian itu. Ayo kita menang. Dan untuk menang atas semua ini sederhana, cukup selalu ada pengampunan. Selalu ada pengampunan. Walaupun tidak ada orang yang sedang menyakiti kita, berbahagialah kita kalau
selalu ada pengampunan. Selalu ada. Jangan sampai ada di antara kita kehabisan pengampunan. Kehabisan uang boleh terjadi. Nggak usah takut, cari lagi nanti bisa kok. Amin. Wih, pintar semua. Ya, uang habis itu biasa, betul? Tapi jangan habis pengampunan. Jadi kalau kita selalu menyediakan pengampunan, kapan saja, jam berapa saja, tiba-tiba ada orang mengecewakan kita, langsung ampuni. Itu iblis jengkelnya luar biasa. Amin. Telah. Loh, serius gak? Saya ulangi ya. Kalau kita selalu ada pengampunan, walaupun gak ada yang menyakiti, begitu ada orang ganggu kita, langsung pengampunan. Amin. Dan itu buat setan jengkel sekali. Amin. Amin. Nah, saudara gini, saya punya istilah. Sekali-kalilah buat mereka jengkel, karena seringkali mereka jengkelin kita. Amin. Kalau kita hidup itu bisa buat iblis jengkel, kecewa, marah, kita bahagia sekali. Amin. Bagaimana cara mereka buat mereka jengkel, kecewa, marah pada kita? Mengampuni. Amin. Mengampuni terus. Karena kalau saudara dan saya melakukan pengampunan untuk siapa saja, maka perjalanan perlombaan iman kita nggak akan stuck, nggak akan terganggu, terus gampang menuju gol, menuju sasaran kita. Amin. Pasti saudara, kita nggak akan terganggu dengan suara-suara di sekitar kita nggak terganggu dengan omongan orang, kita nggak terganggu dengan semua masalah yang ada. Lari di jalur yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita. Maka itu penting sekali. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Kapan kita mengampuni? Kapan kita diampuni dunia? Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah atau akan? Telah atau akan? Ya, telah atau akan? Saya tanya itu. Bukan akan. Ini rahasia pengampunan. Saya ulangi. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Nah, pertanyaannya, kapan Bapa di surga mendamaikan kita dengan perantaraan Kristus? Itu kejadiannya kapan? Waktu Yesus diapakan? Waktu Yesus disalibkan. Pintar semua Gembala jemaat ini. Berarti saudara dan saya diampuni sejak kapan? Sejak Yesus disalibkan. Pertanyaannya, itu tahun berapa? Terus kita di mana? Loh, ngerti nggak? Waktu Yesus disalibkan, kita itu di mana? Belum ada. Lamongan belum ada. Jadi saya masuk ke kaget. Singapura tuh dibinasa. Begitu masuk, ini logat Manado kencang sekali. Nggak boleh tahu ya. Jadi saudara dan saya diampuni. Itu waktu Yesus mati di kayu salib. Setan tidak suka kita mengampuni orang lain dengan cara ini. Dia nggak suka. Karena setan mau kita itu pendendam. Betul? Saya tanya lagi. Untuk setan menjadikan kita ini pendendam, mereka perlu doa puasa nggak? Enggak, gampang sekali. Dan kecewa tadi itu. Jadi begini. Karena Tuhan mengampuni kita sejak kita belum lahir. Menurut 2 Korintus 5:18 ini, Bapa mengampuni kita sebelum kita berbuat dosa. Ini dahsyat. Jadi kalau saudara dan saya menggunakan proses mengampuni orang lain seperti proses Bapa mengampuni kita,
begini wujudnya. Ada orang nyakitin kita. Oh, Tuhan Yesus berkati ya, nggak ada masalah buat aku. Orang itu tanya, loh, jadi kamu ngampuni aku? Iya. Sejak kapan? Sejak aku belum kenal kamu. Loh kan begitu. Loh, kita ini diampuni sebelum kita kenal Tuhan. Karena kita belum lahir. Jangankan kita, nenek moyang kita aja belum lahir. Ini yang dunia gak pernah tahu. Dan tidak ada agama, maaf apapun, yang punya proses pengampunan seperti Bapak kita. Dia tuh mengatakan, ini sangat hebat. Maka itu semua kita, dengan tetangga, dengan teman, suami istri, dengan mama papa mantu, dengan ipar, dengan siapa saja, langsung ampuni. Punya persediaan pengampunan yang gak habis-habis di hidup. Amin. Percaya kalau kita lakukan ini, setan kejam-kejam, setan mulai gak suka. Ini yang dilakukan Yusuf. Maka itu Yusuf itu salah satu dari 2 orang di perjanjian lama yang sampai dia meninggal gak punya catatan dosa. Kenapa? Karena Yusuf melakukan ini. Masih ingat dia dendam gak kepada 10 kakaknya? Enggak. Seharusnya dia dendam gak pada istri Potifar? Seharusnya. Iya. Dia gak salah, dia difitnah. Dia gak dendam. Maka itu setan. Akhirnya ini gak ada ayatnya. Cuma saya ini mantan guru sekolah minggu, jadi ngajar anak-anak. Jadi anak-anak, setelah sekian kali setan coba menjatuhkan Yusuf, senjatanya gak mempan semua. Dan akhirnya waktu Yusuf keluar dari penjara dan diangkat oleh Firaun, maka setan ngomong begini, so, mulai sekarang sesuka-sukamu, senjata kami sudah habis. Serius. Ya, karena sudah berapa kali ditembak oleh setan. Dan hampir semua bentuknya itu kekecewaan. Dia salah apa? Kakak-kakaknya memasukkan dia ke sumur. Salah apa dia dijual ke Mesir sampai jadi budak dan seterusnya? Dia nggak salah apa-apa dengan istri Potifar. Istri Potifar yang cari gara-gara. Ini cuma intermezzo saja. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Lu serius belajar? Lu nggak ngerti? Oke, saya jelaskan. Potifar itu pejabat tinggi kerajaan Mesir. Kalau ada istri pejabat ganggu, ngerti nggak? Diajak tidur bersama. Kalau Yusuf mau, nasibnya berubah nggak? Wih, itu luar biasa. Nah, untung Yusuf bukannya orang Indonesia. Itu maksudnya. Ya toh, kan orang Indonesia tuh punya mumpung. Yusuf nggak menggunakan kesempatan itu, walaupun dia tahu kalau aku mengiyakan, tapi bukan itu cara Tuhan. Yusuf dimasukkan ke penjara tanpa diadili, vonis seumur hidup. Dia nggak dendam. Maka itu setan sakit hati. Itu sebabnya sampai Tuhan panggil dia pulang, nggak ada catatan dosa. Amen. Seru, nambah cuma satu yang amin. Telat lagi Oke. Senang mau buat setan marah seperti Yusuf buat mereka seperti itu. Yuk, senang dong. Kalau perlu di video waktu setan marah, kita rasa. Ayo saudara. Maka itu mengampuni itu kunci yang luar biasa. Karena kalau tidak mengampuni berarti kita pro setan. Iya toh? Karena kita setuju loh benar. Jadi kita harus mengampuni dengan begitu mudah sejak kita belum kenal orang itu. Amin. Ayat 19.
Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya kembali oleh siapa? Kristus waktu dia mati. Dengan ini. Ayo, dengan cepat. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tahu artinya? Jadi waktu Papa ngampuni kita, nggak ada kalimat, oh aku masih ingat 3 bulan lalu kamu buat yang sama. Begitu cara Papa ngampuni kita? Tidak. Nggak dihitung. Langsung habis. Maka itu kalau ada di antara saudara berkata, aku sudah ngampuni, tapi apa lagi? Tapi. Sudah capek aku ngampuni dia. 14 kali aku itu. Sempat juga dia itu. 14 kali aku itu. Jangan seperti itu. Suami istri, kalau suami salah, istri salah, jangan dikorek yang dulu. Menikah sudah 43 tahun, kejadian 3 hari sebelum menikah masih diingat. Ada nggak seperti itu? Ada. Tapi dia tidak begitu dengan bapak kita. Ya nggak gitu. Nah, kalau kita murid-murid Tuhan Yesus melakukan ini, dunia akan memuliakan Tuhan. Otomatis. Karena buat mereka pelajaran apa ini? Enggak tuh, hanya Tuhan Yesus yang ngajari. Enggak ada yang lain. Ayo kita hidup dengan benar. Dan iblis nggak akan bisa menghalangi perjalanan kita mencapai target. Betul nggak? Karena semua jerat yang dia pasang kita bisa lewati. Nggak ada satupun jerat iblis yang mampu menjerat kita karena kita lewati semua. Amin. Maka keserupaan dengan Yesus akan cepat terjadi. Awal 80-an saudara, tiba-tiba saya itu diajar Roh Kudus untuk menyampaikan fakta ini. Pernah nggak kita dengar, dia kesetanan, dia kesetanan? Pernah dengar ya? Itu artinya orang itu kayak setan. Susah bener. Jadi kalau kita ngomong tentang seorang, kamu kesetanan, berarti orang itu kayak setan. Tiba-tiba lu bilang, Daniel, kalau ada orang bisa kesetanan, seharusnya ada orang ketuhanan. Iya juga ya. Loh, cepat mikir, betul tidak? Kalau ada orang bisa kesetanan, harusnya ada orang ketuhanan dong. Jadi artinya apa kalau kita diikuti kamu ketuhanan, berarti kita seperti Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Gak usah dipelajari, gak usah juga dicari, tapi kita semua mengerti. Kira-kira kenapa kok ada orang kesetanan? Kenapa? Karena kelakuannya mirip setan. Bukan penyebabnya setannya. Karena mereka nurutin setan. Betul? Apa yang setan suruh dia kerjakan, dia kerjakan. Marahlah kamu, marahmu dia marah. Hidup, terus diikutin. Jadi sama. Kenapa? Jadi sama. Kalau saudara dan saya ingin disebut ketuhanan, harus ya, tadi itu loh contohnya. Bukan sepertinya. Harus bagaimana kalau kita bisa kayak tadi itu. Kenapa orang bisa kesetanan? Karena nurut setan. Disuruh benci, suruh dendam, suruh ini. Begitulah saudara dan saya bisa ketuhanan kalau itu saja. Nurut Tuhan. Saya beri 2 contoh pribadi. Abraham dan Maria. Saudara, ketika konsep keagamaan selalu digaungkan, disebut-sebut rajin doa, rajin puasa, rajin baca Alkitab, salah. Harusnya rajin taat. Kalau perintahnya ampuni. Kalau perintahnya melupakan masa lalu, lupakan.
Nah, ketaatan ini jauh lebih penting daripada aktivitas rohani. Amin. Orang yang kelihatan aktif dalam kerohanian itu kan cuma dilihat orang. Tapi hatinya kalau nggak ada orang lain. Nah, tapi Abraham tidak, Maria tidak. Mereka taatnya luar biasa. Masih ingat gak? Pertama kali Yahweh Tuhan menemui Abraham. Abraham, pergi dari keluargamu, orang tuamu, rumah bapamu, ajak keluargamu ke satu tempat. Yang ngajak bicara Abraham, Abraham belum kenal siapa. Karena Abraham itu masih penyembah berhala. Jujur, kalau ada pendeta, gembala, hamba Tuhan hebat, malam ini Tuhan bilang, hai hambaku, besok kamu ke Cali, berangkat dengan keluargamu. Kemana Tuhan? Jangan tanya, pergi. Berangkat ya? Loh, jujur aja, berangkat. Mikir, kemana? Nggak dikasih tahu, kok suruh berangkat? Abraham berangkat. Di situ kita melihat Tuhan itu sampai kagum. Pergi juga ini orang. Nanti nggak contoh ini? Juga Maria. Saya punya ilustrasi. Kalau Yahweh Tuhan tidak bilang begini kepada Gabriel, besok kamu ke Nazaret, ya nggak bilang cari Maria. Tapi bilang ini, Gabriel, mari besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun? Pagi-pagi turun, keliling, cari nggak ada yang mau pulang lagi, besok turun lagi. Dengar nggak contoh ilustrasi ini? Lama. Karena zaman itu hukum masih berlaku. Berzina, mati. Kenapa Papa langsung muncul Maria di Nazaret? Karena Papa tahu hati Maria. Coba lihat Lukas 1:38. Ini mudah atau susah kalau dipraktekkan? Kata Maria, ini setelah Maria diberi penjelasan bagaimana dia bisa hamil. Ya, kata Maria baca, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh, jadilah padaku menurut perkataanmu. Stop. Ini risiko besar. Sangat besar. Nyawa. Tapi kalau kita baca begini, Maria enteng nggak ngomongnya? Enteng sekali. Ya udah kalau gitu, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Wih, ngeri. Ingat tadi, kenapa kita bisa kesetanan? Karena nurut. Jadi supaya kita bisa ketuhanan, kita harus nurut. Ini contoh. Jadi arti nama Maria itu apa? Begitu kalau ketemu cewek namanya Maria, dablek ganti Mario. Maria dablek yang minta ampun. Gak ada nama Maria di sini. Saya nggak caca ini saja. Ini luar biasa. Jadi supaya kita serupa dengan Kristus, supaya kita disebut ketuhanan, taat. Nurut. Ini luar biasa. Saudara, satu kali ya, saya lupa tahun berapa, baca ayat terakhir. Lalu tiba-tiba Tuhan tanya gini, Daniel, sebetulnya perlu nggak firman ditulis? Saya jawab, nggak perlu. Sebab semua kita tahu, setelah Gabriel mendengar kesediaan Maria untuk ambil sebelum nikah, ya dia pasti pergi, kan tugasnya masih banyak. Masih ada yang nungguin Maria sampai melahirkan. Lo ngerti gak saya tanya kok? Ya. Betul? Ya. Nggak mungkin, otomatis pergi. Itu dia pertanyaan. Mengapa perlu ditulis? Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Saya nggak ngerti juga. Ingat tadi saya pernah ngomong, untuk belajar Alkitab gak usah sekolah teologi kemarin dan lalu. Pakai logika anak-anak. Ternyata begini, Gabriel saja mikir, kalau aku
aku jadi Maria, belum tentu aku ngomong jadilah padaku menurut perkataanmu itu, karena risikonya. Nah, setelah Gabriel mendengar jawaban Maria, dia langsung, sebelum dia berubah pikiran, aku pergi. Hebat sekali, betul nggak? Ngapain ditulis? Bayangkan saudara, maka itu ketuhanan cuma satu sebabnya, karena taat kepada Tuhan. Orang kesetanan karena taat pada setan. Gampang hidup ini. Maka itu untuk bisa serupa sama dengan Yesus, taat, ikuti. Jadi hanya ada dua kata yang boleh keluar dari mulut kita, ya Tuhan. Apa? Ya Tuhan. Artinya, ya jadilah yang kau katakan. Kalau saudara dan saya punya keputusan, iya Tuhan, aman, menjadi sama seperti Yesus, nggak ada halangan. Amin. Pulang. Jadi kalau saudara dan saya, termasuk begitu via online, mulai hari ini selalu berkata ya Tuhan, maka menjadi sama seperti Yesus, itu tidak masalah. Amin. Tepuk tangan buat diri sendiri. Coba tangan kiri kanan, siap jadi seperti Yesus. Yang di rumah juga. Jadi setanan itu menurut setan, ketuhanan menurut Tuhan, gitu saja. Gampang atau susah? Awas bilang susah. Jadi ajar seperti ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.